Ustaz, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya Muhammad Assegaf, Ustaz. Mau tanya sebentar. Jadi konteks agama dan cinta yang Ustaz sampaikan tadi, kan cinta ini mahabbah, mawaddah disebut juga dalam Al-Quran. Jadi artinya termasuk dalam kasih sayang. Kalau vertikal saya kira sepakat bahwa itu unconditional. Jadi cintanya tanpa syarat, vertikal. Horizontal ini menurut yang saya pahami, agama Islam ini mengajarkan juga unconditional pada dasarnya, Ustaz. Cinta horizontal itu atau kasih sayang horizontal, karena bukan orangnya atau personnya atau ciptaannya yang dibenci kalau toh kita tidak cinta. Jadi kita tetap harus cinta walaupun orang yang menzalimi kita, cinta kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi dan seterusnya. Yang kita benci atau yang tidak kita cintai adalah perbuatannya, bukan sosoknya. Jadi agama ini memang mengajarkan walaupun secara horizontal harusnya cintanya juga unconditional juga kepada sosok makhluknya, bukan kepada perbuatan-perbuatannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Kita pada saat mencintai sesuatu, kita juga harus tidak mencintai sesuatu yang bertentangan dengan itu. Kalau enggak, absurd arti cinta. Masa kita menyukainya sekaligus membencinya, kan lucu. Kalau kita mencintainya berarti kita tidak membencinya. Kalau kita membencinya berarti kita tidak menyukainya. Ini hukum logika yang tetap. Nah, persoalannya apakah objek cinta itu apa? Objek benci itu apa? Apakah perbuatan ataukah pelaku perbuatan? Menurut saya, ya perbuatannya dulu, karena itu yang menentukan baik dan buruk, bukan pelakunya. Tapi otomatis pelaku, karena perbuatan itu tidak bisa terjadi bila tidak ada pelakunya, maka kita bisa membenci perbuatannya dan membenci pelakunya karena perbuatannya, bukan karena dirinya. Jadi tetap saja kita boleh membenci pelakunya, bukan karena dirinya, bukan karena dia manusia, bukan karena dia ciptaan Allah, bukan karena dia makhluk, tapi karena perbuatannya. Sebab kalau ditujukan kepada perbuatannya, sementara pelakunya tidak ada, kan absurd. Itu nihil. Buat apa kita membenci perbuatan sementara tidak ada pelakunya? Nah, agar pelakunya, mengapa kita harus menunjukkan benci kepada pelakunya? Agar dia sadar. Tujuannya membencinya untuk sadar. Tujuannya kita tidak menyukai perbuatannya agar dia meninggalkan perbuatan buruknya. Dan agar orang lain juga tidak mengikuti perbuatannya. Jadi tidak boleh bersifat personal. Maka dari itu benci dan cinta itu tidak boleh bersifat personal. Mengapa? Karena kalau personal nanti cintanya justru menjadi kedua. Menjadi akibat. Padahal cinta dan benci itulah menjadi sebab. Sehingga di mana cinta itu ada, disitulah kita mencintai yang punya cinta. Di mana kebencian orang yang layak untuk dibenci, ketika perbuatannya buruk, bukan karena dirinya. Maka dari itu kalau kita mencintai orang, dasarnya karena kesan pribadi, atau karena dugaan, atau membenci orang karena dugaan, itu jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam mencintai. Kita harus mencintai semua manusia. Ya, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita? Kan kita pernah dengar, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya? Kok kita membantu yang dizalimi? Kalau membantu yang dizalimi pasti bisa. Tapi membantu yang melakukan kezaliman itu bagaimana? Ya caranya dengan menghalangi dia untuk supaya tidak berbuat zalim. Itu malah membantu. Begitu juga cinta. Bagaimana caranya kita menunjukkan cinta kita kepada orang yang melakukan kejahatan? Tunjukkan bahwa kita benci perbuatannya. Agar dia tidak mengulanginya. Atau tunjukkan kebencian kepada perbuatannya agar orang lain tidak menirunya. Jadi kalau kita katakan cinta kepada semua ciptaan Allah itu memang benar. Tapi itu tidak menafikan bahwa keburukan, perbuatan buruk itu lekat dengan pelakunya. Dan pelakunya personal. Itu masalahnya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Dan izin nanya Pak Ustadz. Cinta dan benci itu bertingkat-tingkat juga ya. Beda-beda. Bagaimana penyikapan terhadap cinta dan benci. Itu juga tidak bisa dikenalkan. Kalau tidak, buat apa? Ada perlawanan, ada kemerdekaan, ada jihad, ada ini, itu semuanya kan penegakan hukum. Itu semuanya didasarkan pada kebencian, pada perbuatan. Artinya kita membenci perbuatan itu artinya kita tidak boleh menyukainya.
Itu mana benci? Sebetulnya benci sendiri secara afirmatif itu tidak ada perbuatannya. Dengan kita tidak menyukainya itu berarti membencinya. Ini beda dengan kebencian yang didasarkan kepada kedengkian. Kebencian yang didasarkan pada kehendak untuk melenyapkan orang lain karena dia merasa unggul. Ini beda. Makanya kalau ada hate speech atau ujaran kebencian itu tidak bisa dimasukkan dalam konteks kita berbicara tentang cinta yang berpasangan dengan benci seperti tawalli tabari, bukan itu. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus benci kepada semua yang berusaha untuk menentang Allah, tauhid, orang-orang yang berlaga Allah. Jelas begitu. Jadi begitu kira-kira, mudah-mudahan dipahami. Izin Ustaz. Silakan. Baik, penanya terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Husain Pak Ustadz dari mahasiswa Pak Ustadz di Sagra. Saya izin menanyakan, cinta itu bisa diartikan menerima nggak Pak Ustadz? Karena dalam tanda kutip cinta kepada Allah. Fakta yang ada di masyarakat atau di lapangan Pak Ustadz, kita itu taat kepada Allah, namun kenyataannya fakta yang ada malah justru kadang saling membenci karena ada perbedaan madhab seumpamanya. Karena yang saya tahu, kalau cinta sudah benar-benar cinta kepada Allah, itu pasti cinta sesamanya juga benar-benar Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya, salah satu bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada makhluknya. Maka itu kalau kita melukai hati makhluknya, melukai hati hambanya, itu kita tidak dibenarkan melihat agamanya, keyakinannya. Kenapa? Karena nilai baik dan buruk itu melampaui keyakinan agama dan madhab. Kalau kita mengganggu haknya, mengganggu ketenangannya, mencabut haknya, membuat dia sengsara, maka kita harus memperbaikinya dengan meminta maaf kepada orang itu, sekaligus minta maaf kepada Allah. Loh, apa hubungannya dengan Allah? Ya, karena Anda sudah mengganggu ciptaan Allah. Memang fakta yang tadi dikatakan, banyak orang menganggap untuk menunjukkan keunggulan kebenarannya, dia harus menganggap semua yang berbeda dengan dia sebagai musuh. Ini yang salah. Anda, tidak semua yang berbeda itu bertentangan. Tidak semua yang berbeda dengan Anda itu membenci Anda. Tidak semua yang berbeda mazhab atau keyakinan dengan Anda itu musuh. Ini masalahnya. Orang sudah telanjur memahami bahwa semua yang berbeda itu bertentangan. Padahal berbeda bisa banyak. Justru alam ini diisi oleh yang berbeda-beda. Tapi justru berharmoni. Mengapa pelangi itu indah? Karena berbeda-beda. Iya, pasti benar. Itu. Jadi kalau ada orang itu karena mindsetnya yang salah, menganggap berbeda itu bertentangan. Banyak hal berbeda tapi tidak bertentangan. Memang pertentangan itu salah satu varian dari perbedaan. Tapi akan terlihat yang bertentangan itu siapa? Yang biasanya berusaha untuk menghancurkan orang lain. Yang berusaha untuk merampas hak kebebasan orang lain. Itu yang negatif. Tapi kalau perbedaan, kita kalau tidak berbeda tidak bisa kawin. Justru karena berbeda kita menjadi harmonis. Ada laki dan perempuan. Jadi perbedaan itu keindahan dan sebuah keniscayaan. Kalau tidak ada perbedaan, bagaimana kita bisa mengenali orang dengan nama dan identitas yang berbeda-beda? Jadi persoalannya persoalan logika, persoalan akal sehat. Dan itu adalah falasi yang berkembang di tengah masyarakat. Akhirnya menjadi ekstremis, menjadi intoleran. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini gimana ya Ustadz cara menghadirkan rasa cinta karena Allah? Di mana pengharapan terhadap sesuatu tidak lagi menjadi alasan kita dalam interaksi hablum minan nas. Karena dogma yang kita terima sejak kecil itu adalah hukum timbal balik dalam kehidupan, karma, dan lain sebagainya. Sehingga justru hal ini tuh sudah menjadi fondasi manusia dalam berinteraksi antar sesama sejak lama. Jadi ketika mereka kemudian mendapatkan kekecewaan, barulah mereka menilik kembali bahwa mengharap terhadap manusia itu merupakan kekecewaan yang sengaja mereka ambil.
Jadi setelah mereka mendapatkan kesakitan, barulah mereka sadar bahwa eksistensi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Nah, sebagai manusia yang selalu menempatkan penyesalan di belakang, itu bagaimana cara untuk menghadirkan rasa cinta karena Allah? Terima kasih, Ustadz. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi begini, ya itu memang kadang kita itu tidak cukup disadarkan dengan berpikir. Tidak cukup dengan merenung, berpikir, kemudian kita sadar tidak cukup. Atau diingatkan oleh orang juga tidak cukup. Mendengarkan pengajian juga tidak cukup. Kadang kita bisa disadarkan oleh peristiwa-peristiwa. Masih beruntung dia bisa sadar. Ada yang tidak juga sadar. Meskipun dia sudah dikecewakan. Masih mencari cinta yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa cinta itu sejati itu hanya untuk Allah, dan cinta sejati itu gradual hingga pada titik yang paling rendah, kita tidak akan kecewa. Bagaimana kita bisa memahami cinta yang sejati itu? Sadari eksistensi. Nah, kita harus membangun kesadaran eksistensi bahwa tidak ada yang punya wujud, tidak ada yang benar-benar ada kecuali Allah, dan semuanya itu adalah pancaran cahaya, dan semuanya itu tidak lain adalah sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki keberadaan. Dan atas dasar itulah kita akhirnya menyadari cinta itu bermakna eksistensial, bukan transaksi. Nah, hubungan transaksi ini natural, memang mestinya begitu. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan untuk mendapatkannya. Karena kalau kita bertujuan untuk mendapatkannya, berarti kita lupa bahwa eksistensi itu tidak diperoleh dari sesama, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang ini, biasanya orang itu tidak membalas sebagaimana kita inginkan. Bahkan sebagian tidak membalasnya dengan kebaikan, justru membalasnya dengan keburukan. Makin kita menunjukkan cinta, makin ditekan. Dan banyak orang-orang itu yang mengagungkan cinta, justru menjadi korban penindasan dalam hubungan rumah tangga. Dan itu sudah cukup banyak menambah daftar-daftar curhat-curhat yang sudah banyak sekali. Tuh. Jadi harus proporsional, cinta itu harus rasional, cinta itu tidak boleh bertentangan dengan agama, dengan norma logika, norma etika, norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat yang logis ini. Norma-norma yang disepakati oleh orang. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan sebuah penjelasan sedikit tentang menegaskan tentang pentingnya kita membangun kemandirian dalam membangun hubungan dengan Allah supaya kita tidak terus berlarut-larut dalam kekecewaan. Jangan pernah kita, terutama belum berumah tangga, untuk menjadikan cinta sebagai syarat pernikahan. Akhirnya justru tidak kawin-kawin karena nunggu ada kretek hati. Dari mana dia tahu kretek hati bahwa itu cinta? Kadang-kadang hanya dorongan dorongan rasa gelisah. Kadang-kadang hanya karena kekaguman sesaat. Kadang orang justru yang terlihat bagus di awal itu justru penipu. Tapi orang yang terlihat biasa saja apa adanya, itu justru yang tidak disuka. Padahal orang yang jujur, orang yang apa adanya, itu biasanya justru jujur. Itu yang justru yang bisa langgeng. Tapi orang yang memaksa dirinya tampil bijak, tidak sebagaimana aslinya, dia terutama bila dalam hubungan online, hubungan tidak langsung, itu semua hampir 80% tidak sama dengan kenyataan. Dan itu yang membuat kecewa. Kita ini diharuskan untuk berprasangka baik. Tapi bukan berarti kita disuruh untuk tidak punya kewaspadaan dalam interaksi, terutama yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pernikahan atau hubungan-hubungan yang intim dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita tidak akan pernah patah hati kalau cinta kita hanya berikan kepada Allah, dan cinta kita kepada sesama tidak lain adalah buah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tips supaya kita tidak stres, gelisah, sumpek, resah, dan lain sebagainya. Sekian, mudah-mudahan kajian hari ini, malam ini memberikan manfaat buat kita untuk lebih bertauhid kepada Allah, untuk tidak mudah jatuh putus asa, frustrasi, stres, ya akhirnya kita tidak produktif, sakit, dan lain sebagainya. Mohon maaf, mudah-mudahan besok sudah punya host yang lebih siap, dan bila tidak ada, saya akan tetap konsisten untuk tetap memberikan apa yang saya pahami, apa yang saya peroleh dari renungan, dari bacaan, dari ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan.
untuk mengupas fenomena-fenomena sosial yang ada di hadapan kita, di sekitar kita. Sekian, sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.